jumpa kembali di channel saya Motivasi Hidup dan Bermanfaat. Saya Redi. Di sesi kali ini saya akan membagikan 6 kunci atau trik bagi kalian yang ingin membuka usaha, baik itu offline maupun online, atau sudah membuka usaha tetapi toko Anda sepi-sepi saja, tidak customer Anda tidak bertambah-tambah begitu aja. Kalian bisa mencoba 6 kunci yang akan saya bagikan. Jadi mari kita sama-sama menyaksikan videonya, jangan di skip ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui cara-cara apa saja yang harus kalian lakukan agar toko kalian bisa rame. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sama-sama menyaksikan video yang akan saya bagikan. Jangan di skip ya teman-teman, mari kita sama-sama menyaksikannya. Check it out. Yang pertama itu pengenalan toko dan produk yang kalian jual. Jadi apabila teman-teman baru saja membuka usaha bisnis, baik itu online maupun offline, yang harus kalian lakukan itu mengenakan toko dan produk yang kalian jual. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayangnya. Jadi teman-teman yang harus lakukan itu mengenakan toko dan produk yang kalian jual, agar semua orang bisa tahu kalau kalian baru membuka usaha dan menjual produk apa. Jadi bagi kalian yang membuka usaha offline, pengenalan produk dapat dilakukan melalui teman-teman terdekat atau saudara-saudara dari kalian ya teman-teman. Kalian bisa promosiin kepada teman-teman terdekat atau saudara-saudara untuk mampir ke tempat usaha yang baru saja kalian buka. Kalian bisa ngajak reunian atau kumpul-kumpul keluarga untuk makan-makan di tempat usaha yang baru kalian jalanin atau baru kalian buka ya teman-teman ya. Atau kalian bisa melakukan pembagian brosur kepada orang yang berlarang. Jadi untuk mengetahui kalau baru saja ada pembukaan usaha atau produk apa saja yang kalian jual kepada orang yang berlarang di sekitar toko Anda ya teman-teman ya. Misalkan Anda menjual sebuah snack, kalian bisa membagikan potongan-potongan snack kepada orang yang berlarang untuk menyicipin rasa dari produk yang kalian jual. Itu sebuah contoh. Atau misalkan kalian bisa membuka usaha jasa, kalian bisa membagikan promosi dan menjelaskan produk jasa-jasa apa saja yang kalian jual ya teman-teman ya. Jadi pengenalan produk itu sangat penting. Pengenalan produk, jika kalian menjual produk di online, kalian bisa mengenalkan produk itu di website atau misalkan di TikTok. Kalian bisa mengenalkan produk kalian di TikTok, mengiklankannya, baik itu di Instagram, Facebook. Kalian bisa mempromosikannya di sana agar orang-orang bisa mengetahui kalau toko kalian itu ada dan kalian menjual produk apa saja ya. Jadi pengenalan produk itu sangat penting untuk baik itu yang sudah menjalankan usaha yang lama atau baru saja membuka usaha. Pengenalan produk dan toko kalian itu sangat penting agar orang-orang di sekitar bisa mengetahui kalau toko kalian itu ada dan produk apa saja yang kalian jual. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua itu rasa nyaman dan aman kepada customer. Bagi kalian yang sudah membuka usaha atau baru saja membuka usaha, baik itu offline maupun online, rasa nyaman dan aman bagi customer sangat penting diberikan. Kenapa? Agar customer itu kembali berbelanja di toko Anda. Jika Anda membuka toko offline, rasa nyaman dapat diberikan dengan cara menjaga kebersihan dari toko Anda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menyediakan satu karyawan khusus untuk mengkontrol atau menjaga kebersihan dari toko Anda untuk agar customer nyaman untuk belanja di toko Anda. Dan rasa nyaman itu juga bisa saya berikan contoh kepada ibu-ibu yang membawa anak, dengan cara kalian menyediakan tempat bermain atau mainan bagi si anak agar tidak kelewat pada saat ibu-ibu berbelanja di toko Anda. Rasa nyaman juga dapat diberikan dengan cara menyediakan minuman gratis berupa aquagrass di toko Anda, atau wifi gratis, atau tempat menunggu yang nyaman. Misalkan toko Anda ramai, Anda bisa menyediakan satu tempat bagi customer untuk duduk atau menunggu sambil disediakan minuman gratis ya berupa aquagrass, atau kalian bisa juga menyediakan koran atau majalah agar customer tidak
bosan atau terlalu bete ya menunggu antrian yang begitu lama atau apa. Jadi sediakan tempat khusus customer bisa untuk menunggu ya teman-teman ya. Sedangkan rasa aman yang diberikan itu bisa berupa garansi, misalkan garansi dari toko seminggu atau dari toko sehari. Apabila ada kendala atau rusak, misalkan kalian membuka sebuah usaha jam tangan atau apa, kalian bisa rasa aman yang diberikan itu bisa berupa kalian membantu servis ya, bila customer tidak mengetahui tempat servis, kalian bisa membantu untuk proses servis. Dan rasa aman juga bisa diberikan kepada customer yang membawa kendaraan, baik itu motor mobil, berupa parkir gratis atau tukang parkir gratis untuk menjaga kendaraan-kendaraan dari customer. Nyaman dan aman apabila teman-teman berjualan online yang dapat diberikan kepada customer, yaitu teman-teman memasukkan produk ke etalase teman-teman, janganlah memberikan nama yang susah. Jadi berikanlah nama yang mudah untuk dicari oleh customer, sehingga memberikan rasa nyaman untuk melakukan pencarian produk di toko Anda ya teman-teman ya. Terus kalian juga harus memajangkan rapi produk-produk yang kalian jual. Misalkan kalian memasukkan baju hari ini, tapi kalian juga ada jualan ban pinggang dan lain-lain, kalian harus menentukan apakah hari ini harus memasukkan baju aja atau ban pinggang aja. Jadi terlihat rapi ya, ditata serapi mungkin toko online Anda agar customer nyaman untuk berbelanja di toko online Anda. Dan apabila ada customer yang bertanya mengenai produk yang teman-teman jual, teman-teman harus menjelaskannya, jangan bertele-tele ya. Jadi 7 poin aja, manfaat ya, kegunaannya apa aja, sehingga memberikan rasa nyaman kepada customer. Sedangkan rasa aman yang diberikan apabila teman-teman berjualan online, yaitu apabila ada kerusakan ditangani dengan cepat kepada customer ya. Jadi apabila ada produk retur atau apa, kalian harus menangani dengan cepat, atau kalian bisa memberikan garansi apabila ada kerusakan pada saat pengiriman disertai bukti unboxing ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menanganinya dengan segera sehingga memberikan rasa aman kepada customer. Yaitu pelayanan cepat dan baik. Jika teman-teman membuka usaha offline, pelayanan cepat dan baik dapat dilakukan dengan cara, contohnya misalkan teman-teman membuka usaha warung makan, teman-teman bisa menambah karyawan di bidang pencatatan atau di bidang masak, koki seperti koki dan waitress, agar pesanan-pesanan dari customer bisa segera terpenuhi. Pelayanan baik dan cepat bisa dilakukan juga dengan cara teman-teman memberikan training kepada karyawan pada waktu senggang, bagaimana cara agar proses pemesanan bisa segera terpenuhi dengan cepat dan baik. Dilakukan edukasi juga bagaimana cara menghadapi customer yang komplain dan marah-marah agar tetap terjaga proporsionalitas toko dan agar toko berjalan dengan baik dan cepat ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa apabila memiliki komputer di kasir, teman-teman juga bisa menyediakan satu orang untuk maintenance komputer apakah berjalan dengan baik. Bagaimana dengan jaringan agar tidak kemot, agar bisa memenuhi pembayaran dari customer ya teman-teman ya. Jadi tetap dijaga server atau kontrol komputer dari teman-teman agar tidak kemot pada saat customer melakukan pembayaran. Jika teman-teman membuka toko online, pelayanan cepat dan baik dapat dilakukan apabila ada customer yang mengecat atau menanya-nanya produk dari teman-teman jual. Teman-teman bisa membalasnya dengan segera, atau teman-teman jika tidak memiliki waktu yang cukup, teman-teman misalkan berjualan di Shopee atau Tokopedia, teman-teman bisa melakukan chat otomatis sehingga customer tidak menunggu-nunggu terlalu lama
Dan apabila ada komplainan customer, teman-teman harus menanggapinya dengan cepat dan memberikan solusi yang baik ya teman-teman ya, apabila kalian berjualan dengan online ya teman-teman ya. Itu harga dan analisa pasar. Harga dan analisa pasar sangat diperlukan, baik itu yang sudah menjalankan usaha sejak lama atau baru saja membuka usaha, baik itu offline maupun online. Fungsinya untuk menganalisa harga dari toko-toko yang menjual produk sejenis dengan produk yang kita jual atau produk yang ada di toko kita ya teman-teman ya. Jadi mengetahui apakah harga yang kita berikan itu terlalu mahal atau terlalu murah. Jadi kita bisa mengikuti atau menentukan berapa harga jual, harga tidak terlalu mahal maupun terlalu murah ya teman-teman ya. Dan juga kita bisa menganalisa seberapa besar masyarakat atau customer menyukai produk yang kita jual atau yang kita tawarkan ya teman-teman ya. Cara melakukan atau mengecek harga dan analisa pasar jika kita membuka toko offline, yaitu dengan cara kita bisa menggunakan karyawan atau saudara atau teman kita untuk mampir ke toko pesaing kita untuk mengecek harga atau belanja di sana, serta melihat atau menganalisa pesaing apa yang dilakukan sehingga toko dia bisa ramai atau customer mereka senang belanja di toko mereka. Jadi untuk mengamati hal apa aja yang mereka lakukan sehingga kita bisa membuat suatu inovasi atau suatu perubahan atau memperbaiki toko kita agar dikunjungi oleh customer ya teman-teman ya. Jadi kita lihat toko pesaing kita apa yang mereka buat sehingga toko mereka bisa ramai, sehingga kita bisa mengikuti atau menambah hal-hal atau inovasi-inovasi yang tidak ada di pesaing kita maupun yang ada di pesaing kita ya teman-teman ya. Jadi jadi hal ini sangat berguna sekali untuk mengetahui menentukan harga dan sekaligus mengetahui apa saja pesaing kita yang lakukan dan apa yang mereka tidak miliki, sehingga bisa menambah nilai jual pada toko kita teman-teman ya. Jadi sering-seringlah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali untuk melakukan harga dan menganalisa dari pesaing-pesaing kita. Dan jika diperlukan, teman-teman bisa menggunakan teman atau saudara untuk bertanya kepada customer pesaing kita mengapa mereka sangat senang sekali berbelanja di sana, sehingga bisa menjadi masukan bagi kita untuk merubah yang sebelumnya tidak ada di toko kita agar bisa membuat masyarakat atau customer atau orang yang berjalan-jalan di toko kita bisa tertarik untuk mampir atau berbelanja di toko kita ya teman-teman ya. Jadi ngecek harga dan analisa pasar itu sangat diperlukan jika kita menjalankan usaha secara online. Cek harga atau analisa pasar bisa kita lakukan dengan cara, jika misalkan kita berjualan di Shopee atau Tokopedia, kita bisa melihat atau mencari produk-produk yang sejenis toko-toko lain membuka harga seberapa, sehingga kita tidak kemahalan maupun kemurahan ya teman-teman ya. Dan kita juga bisa melihat toko-toko pesaing yang ada di online shop lain. Misalkan kita membuka toko di Shopee atau Tokopedia, kita bisa melihat toko-toko yang menjual produk yang sejenis, bagaimana toko mereka bisa ramai, tampilan apa saja yang mereka lakukan sehingga menarik perhatian customer atau pembeli, sehingga kita bisa berevaluasi
mengambil baiknya dan menambah sesuatu yang tidak ada di toko pesaing kita teman-teman ya. Jadi cara itu bisa teman-teman lakukan dengan mampir melihat toko mereka, bagaimana toko mereka, sehingga bisa dibagikan orderan apa aja yang mereka lakukan, ditampilkan toko online mereka, teman-teman bisa melihat sehingga bisa jadikan masukan dan melakukan tambahan-tambahan yang tidak ada di toko online mereka ya teman-teman ya. Jadi analisa harga, cek harga dan analisa pasar sangat diperlukan, baik itu kita membuka toko offline atau maupun secara online ya teman-teman ya. Yang harus kita lakukan yaitu update produk, promo, dan penilaian dari customer yang datang di toko kita. Jika teman-teman membuka toko secara offline, teman-teman bisa melakukan update produk atau menciptakan produk baru. Jika teman-teman membuka sebuah restoran makanan, maka teman-teman harus menciptakan atau membuat atau mengcombine makanan-makanan baru sehingga customer tidak bosan untuk datang makan di tempat atau restoran kita. Jika teman-teman membuka toko jam, teman-teman juga bisa menambahkan koleksi-koleksi baru dan menawarkan produk-produk baru kepada customer-customer yang datang dengan menjelaskan secara detail fungsi atau kegunaan dari produk yang teman-teman tawarkan. Dan juga teman-teman bisa melakukan promosi, misalkan ada diskon atau potongan harga di hari-hari tertentu. Juga teman-teman bisa melakukan promosi dengan cara memberitahukan kepada customer jika customer memberikan referensi kepada teman atau saudara mereka, dan teman atau saudara mereka berbelanja di tempat atau toko-toko dari teman-teman bisa mendapatkan potongan harga, misalkan potongan harganya 5% atau 10% ya teman-teman ya. Jadi jika ada referensi atau kenalan yang berbelanja di tempat teman-teman, maka customer dari teman-teman bisa mendapatkan voucher atau potongan harga, sehingga itu menjadikan toko kita mendapatkan customer baru ya teman-teman ya, dari referensi customer kita ya teman-teman ya. Penilaian, jangan lupa teman-teman memberikan sebuah buku atau apa kepada customer untuk memberikan nilai kepada terhadap toko kalian, dan juga masukan apa saja yang perlu ditambahkan oleh customer ke toko kita teman-teman ya. Jadi jangan lupa menyediakan satu buah buku, ditaruh ke, misalkan kalian membuka restoran, ditaruh ke meja pesanan dari customer, atau jika kalian membuka toko bukan makanan seperti elektronik atau apa, kalian bisa memberikan kertas pada saat customer telah melakukan pembayaran. Nah, teman-teman bisa memberikan sebuah kertas kepada customer untuk memberikan nilai terhadap pelayanan toko, dan bisa menjelaskan kepada customer apakah ada masukan atau saran, bisa ditulis di kertas tersebut ya teman-teman ya. Jadi untuk evaluasi akhir, atau jika ada kejelekan jadi bisa kita tingkatkan lagi teman-teman ya. Nah, teman-teman berjualan secara online, teman-teman juga jangan lupa untuk selalu update produk, tetapi jangan tiap hari teman-teman ya, karena kalau tiap hari update produk, customer jadi tidak fokus dengan produk baru yang teman-teman tawarkan. Jadi update produk pada hari-hari tertentu, atau sebelum update produk teman-teman bisa informasikan bahwa setiap hari apa teman-teman akan ada update produk ke customer. Setelah customer berbelanja di toko online teman-teman bisa memberitahukan bahwa setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali teman-teman akan update produk, sehingga customer bisa penasaran atau melihat
pada waktu yang telah ditentukan ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa bila ada promo-promo apa yang menarik, jadi teman-teman bisa sampaikan ke customer bahwa 3 hari lagi akan ada produk baru dan ada promo baru. Jadi customer akan penasaran dan menunggu produk apa saja yang akan dikeluarkan oleh toko online teman-teman. Dan jangan lupa promosi. Nah, juga melakukan promosi di hari tertentu, ada potongan harga atau memberikan voucher potongan. Jadi setiap hari apa teman-teman juga memberikan voucher potongan harga, memberitahukan kepada customer bahwa hari tertentu akan ada potongan harga atau voucher yang diberikan ke customer ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa setelah customer berbelanja di toko online kalian, jangan lupa meminta tolong kepada customer untuk memberikan ulasan rating atau penilaian terhadap toko dari teman-teman. Jika teman-teman berjualan di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak dan lain marketplace lain sebagainya, teman-teman bisa meminta tolong kepada customer untuk memberikan ulasan, rating dan pelayanan terhadap toko online teman-teman ya. Jadi customer lain juga bisa melihat reputasi dari pelayanan toko online teman-teman ya. Terakhir yang paling penting baik kalian berjualan secara offline maupun online, yaitu dilakukanlah meeting di akhir bulan atau evaluasi di akhir bulan di semua bagian, baik itu bagian administrasi, keuangan maupun tim sales ya teman-teman ya. Jadi diadakanlah meeting di akhir bulan atau diadakan evaluasi di setiap akhir bulan ya teman-teman ya, di semua bagian baik itu tim sales, administrasi maupun keuangan. Nah, apabila ada masalah-masalah yang ingin disampaikan kesal, bisa disampaikan di meeting tersebut dan diberikan solusi agar tidak terjadi perpecahan di antara tim atau di bagian baik di bagian administrasi maupun tim sales dan bagian lainnya. Dan di meeting tersebut teman-teman bisa meminta bagian keuangan untuk membacakan laporan keuangan, apakah ada kenaikan penjualan maupun penurunan penjualan ya teman-teman ya. Setelah dibacakan laporan keuangan, teman-teman bisa meminta kepada seluruh karyawan apakah ada ide atau masukan yang bisa digunakan di bulan berikutnya, baik itu maupun penjualan naik atau turun. Teman-teman bisa meminta karyawan memberikan ide dan dijadikan strategi di bulan berikut ya. Dan apabila ide tersebut berhasil digunakan, karyawan bisa memberikan apresiasi atau bonus kepada karyawan yang memberikan ide tersebut. Dan jika penjualan dari teman-teman menurun, di meeting tersebut teman-teman bisa mengadakan evaluasi mengapa penjualan bisa menurun, hal apa saja yang menyebabkan penjualan menurun. Jadi sama-sama melakukan evaluasi, dan di sana juga teman-teman bisa meminta karyawan untuk mengingat-ingat sebelumnya apabila ada di bulan berapakah ada kenaikan penjualan dan di bulan tersebut menggunakan strategi apa, jadi diingat-ingat sehingga bisa kita gunakan di bulan berikutnya. Misalkan di bulan Desember terjadi peningkatan penjualan omset 40% karena menggunakan iklan di IG atau promosi di IG, atau bisa juga di bulan Juli ada peningkatan sebesar 45% karena diadakan pameran, sehingga kita bisa menggunakan strategi sebelumnya yang telah kita gunakan untuk di bulan berikutnya. Demikianlah kunci atau tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman yang sedang menjalankan atau sudah membuka usaha sudah lama. Bisa menggunakan 6 kunci tersebut kepada usaha kalian ya teman-teman ya. Semoga di bulan berikutnya akan ada peningkatan, karena cara ini juga saya pakai di usaha online saya teman-teman ya.
Jadi teman-teman jangan lupa mengikuti tahapan-tahapan apa saja yang sudah saya berikan. Dan yang ketujuh, jangan lupa teman-teman berdoa dan selalu bersedekah kepada teman-teman kita yang kurang mampu ya teman-teman ya, sehingga dibukakanlah jalan rezeki untuk usaha kita ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe, klik lonceng dan like agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya teman-teman ya. Jadi yang bagi belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, klik like dan lonceng agar kalian bisa selalu mengikuti video terbaru dari saya. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di video saya sesi selanjutnya. See you.